Dan kita selama ini terjebak mengatakan orang soleh itu adalah orang yang meninggalkan dunia, yang menghabiskan seluruh waktu dan hidupnya seakan-akan untuk urusan akhirat. Padahal sesungguhnya tugas kita yang utama adalah bangunlah dunia ini dengan membawa nilai-nilai luhur yang dibekalkan dalam ruh kita. Jadi dua bekal kita yang utama, bekal yang pertama adalah nilai-nilai keilahian yang harus diwujudkan menjadi nilai-nilai kemanusiaan. Dan bekal yang kedua, kita dikasih tubuh untuk berkarya sebagai kendaraan kita di semesta raya ini. Ini pekerjaan lebih berat lagi. Kalau kita memperhatikan kehidupan sekarang, yang ini menghujat sini, yang ini menghujat sini, yang ini merasa paling benar, yang ini merasa paling berhak menghukumi orang. Itulah, semua tinggal dalam kegelapan. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi nuri qulubana wa binuri ma'rifati wal isbatul yakin wa adkhilnal ma'al awliya'i was solihin wasyuhada wasyiddiqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah rabbul alamin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh asrafal anbiya'i wal mursalin sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih min jami'il ma'asi wa dzunub la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Kita diutus ke semesta raya ini dibungkus dengan tubuh jasmani. Unsur-unsur pembentuk tubuh jasmani adalah unsur-unsur yang ada di bumi ini. Aslinya kita ini adalah makhluk cahaya. Aslinya kita ini adalah makhluk spiritual. Asal kita itu dari akhirat dan diutuslah kita ke dunia ini. Jadi akhirat itu bahasa Arab artinya adalah terminal akhir sekaligus juga terminal awal kita. Kita asal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Jadi terminal awal kita Allah, terminal akhir juga Allah. Kalau begitu akhirat ya Allah itu sendiri. Jadi kita diutus ke semesta raya ini tidak telanjang. Tidak sebagai makhluk spiritual saja. Tidak sebagai makhluk cahaya saja, dibungkus dengan tubuh yang terbuat dari unsur-unsur yang berasal dari bumi, karena memang tugas utama kita di sini adalah membangun peradaban di bumi. Jadi jangan suka mencibir sama orang-orang yang punya semangat membangun dunia ini dengan mengatakan, wah,
dia itu dunia banget. Dan kita selama ini terjebak mengatakan orang soleh itu adalah orang yang meninggalkan dunia, yang menghabiskan seluruh waktu dan hidupnya seakan-akan untuk urusan akhirat. Padahal sesungguhnya tugas kita yang utama adalah bangunlah dunia ini dengan membawa nilai-nilai luhur yang dibekalkan dalam ruh kita. Nilai-nilai luhur yang dibekalkan dalam jiwa kita. Karena ruhku yang ditiupkan ke dalam diri kita adalah bagian dari dirinya. Dalam ruhku itu melekat ada zat, ada sifat, ada kreativitas, juga ada asma. Jadi semuanya lengkap di situ. Itulah bekal kita. Jadi dua bekal kita yang utama, bekal yang pertama adalah nilai-nilai keilahian yang harus diwujudkan menjadi nilai-nilai kemanusiaan. Dan bekal yang kedua, kita dikasih tubuh untuk berkarya sebagai kendaraan kita di semesta raya ini. Itu sebabnya setelah selesai kita berkarya di sini, ya, sang ruhku yang ditiupkan itu, ya, tidak akan tinggal di sini lagi. Tepat pada saat tubuh ini sudah tidak layak pakai lagi untuk meneruskan perjalanan di semesta raya ini. Jadi siapa orang yang sukses di semesta ini adalah mereka yang telah berhasil menjadi manusia paripurna. Siapa manusia paripurna itu? Manusia paripurna dirumuskan dalam kearifan lokalnya orang Jawa Barat dengan 6 terminologi lokalnya orang Jawa Barat. Yang pertama, manusia paripurna itu yang sudah berhasil nulung kanu butuh. Ada yang butuh ilmu, ada yang butuh layanan kesehatan, ada yang butuh layanan teknologi informasi, ada yang butuh layanan psikologi, ada yang butuh layanan fotografi, ada yang butuh layanan spiritual. Silahkan. Nulung kanu butuh, awas. Bukan berarti orang yang butuh itu orang yang susah. Karena di semesta ini kita saling membutuhkan. Kita membangun rumah harus ada toko material. Setelah selesai bikin rumah harus ada toko furniture. Meletakkan kursi supaya nyaman, kelihatan bagus, harus ada ahli tata ruang. Supaya baju kita bagus, kelihatannya keren, harus ada ahli tata busana. Banyak sekali peran-peran di semesta ini. Dan siapapun yang berperan di semesta raya ini, dia sudah menunaikan tugas kemanusiaan di semesta raya ini. Itu nulung kanu butuh. Silahkan kita mau berprofesi sebagai apa. Sekecil apapun peran kita di semesta ini akan menjadi peran yang mengagumkan kalau itu dibangun dari keikhlasan hati. Makanya ada orang yang bekerja keras, kerjanya pakai otot, hasilnya pas. Hari ini kerja, hari ini habis. Besok belum tentu punya rezeki lagi kalau nggak kerja. Padahal ada waktu di mana kita ini suatu saat tidak bisa bekerja lagi, tapi tetap butuh uang, bukan? Nah, orang yang berpikir cerdas,
Mulai naik dari bekerja keras pakai otot, naik ke tingkat bekerja cerdas pakai intelek. Tapi hasilnya juga tidak akan jauh dari pas. Nah, orang yang lebih keren lagi, dia bekerja mengakses sesuatu yang tanpa batas di kehidupan ini. Namanya bekerja ikhlas. Hasilnya tanpa batas. Dengan apa kerjanya? Dengan spiritual. Membuka jalan-jalan baru yang berbeda dengan jalan kebanyakan orang yang telah ditempuhnya. Orang yang berada di kecerdasan ini menjadi kaya bukan dengan cara mengumpulkan, dia menjadi kaya dengan cara berbagi. Tapi yang di dua kecerdasan tadi itu, dia berpikir akan menjadi kaya dengan terus mengumpulkan dan penguatan diri. Makanya, lihat, banyak sekali manusia yang membuang waktunya hanya untuk mengumpulkan sesuatu yang akan dia tinggalkan. Pelit sekali, tidak peduli pada orang lain. Boro-boro untuk orang lain, untuk dirinya sendiri pun pelitnya luar biasa. Duitnya terus aja ditiduri di bawah bantal, hanya untuk makan enak pun berpikirnya 1000 kali. Yang kedua, manusia paripurna itu adalah nalang kanu susah. Banyakkah orang susah di semesta ini? Banyakkah orang yang menderita di semesta ini? Banyak apa tidak? Begitu saya bilang kata susah, yang terpikir oleh kebanyakan kita itu selalu saja urusan ekonomi. Padahal banyak orang susah di semesta ini, ekonominya luar biasa, berlimpah. Tapi susah. Rata-rata orang yang korupsi itu orang yang punya jabatan. Dan jabatannya pasti tinggi. Kalau jabatannya rendah, apa yang mau dikorupsi? Saya mau tanya, pinter enggak? Itu para koruptor itu kelebihan hidupnya apa kekurangan? Kelebihan apa kekurangan? Masih nyuri berarti kekurangan. Kekurangan harta atau perasaannya saja yang kekurangan? Perasaannya. Hartanya banyak, rumahnya ngajengleng, mobilnya banyak, jabatannya tinggi. Tapi masih saja mencuri, berarti dia masih merasa kekurangan. Itu orang susah apa tidak? Susah apa tidak? Susah. Kalau cerita orang susah nggak punya duit itu sudah selesai itu. Saya sekarang sedang cerita orang susah, tetapi kelihatan seperti tidak susah, pura-pura aja tidak susah, padahal susah. Paham maksud saya? Kita harus nalang kanu susah. Ayo, saya ngajak kalian semua. Berani nggak nalang kanu susah? Saya terkejut. Akhir-akhir ini saya diundang untuk coaching di kesehatan holistik. Saya terkejut. Di situ saya bertemu dengan orang-orang yang kelihatan secara duniawi gak masalah. Tapi masalahnya banyak. Susah hidupnya. Coba. Orang belum punya jabatan, susah.
Meraih jabatan susah. Setelah menjabat tambah susah. Karena dia takut kehilangan yang sudah dia capai. Lihat tuh mereka bekerja keras untuk mempertahankan agar dia ada di jabatan itu. Karena setiap jabatan ada berkah jabatan. Dia takut kehilangan berkahnya. Susah apa tidak? Susah. Ini saya buka nih pemikirannya. Karena lihat orang susah gak punya duit biasa kan? Ini kita lihat orang susah duitnya banyak. Kita lihat orang susah sekolahnya tinggi. Lihat orang susah tidak sekolah, biasa, nggak usah dibahas. Banyak yang sekolahnya tinggi-tinggi. Susah juga. Pikirannya susah, perasaannya susah, yang diceritakan yang susah-susah, hidupnya susah juga. Apa maksud saya? Saya tantang sekarang. Ayo, mau nggak kita nolong sama orang susah itu? Ini pertolongannya luar biasa. Karena tidak cukup disantuni. Tidak cukup dikasih sumbangan. Harus dibereskan jiwanya. Dibereskan pikirannya. Baru benar tuh hidupnya. Ayo, mau? Makanya saya dulu buka bengkel. Sukses saya buka bengkel. Bengkel mobil. Saya mikir. Kalau saya ngurusi bengkel mobil. Mau sampai kapan? Dan yang punya bengkel mobil banyak. Maka saya bikin bengkel jelema. Karena yang ini hampir tidak ada saingan. Makanya mulai bengkel saya sekarang didatangi banyak orang. Ya. Yang rusak jiwanya, yang rusak pikirannya, rusak hubungan sosialnya, ambruk tubuhnya, mulai itu. Ini dalam rangka menjadi manusia paripurna. Yang ketiga adalah ngahudangkeun kanu sare. Membangunkan orang yang tidur. Orang yang tidur malam sedang istirahat, biarkan aja, nggak usah dibangunkan. Yang harus dibangunkan oleh kita yang sudah bangun tapi sare. Kelihatannya saja sudah bangun, tetapi dia masih tidur. Banyak yang kayak gitu. Nah ini pekerjaannya luar biasa. Membangunkan orang yang tidur biasa gampang. Pakai air segelas aja udah bangun. Tawarin kopi apalagi. Gampang. Tetapi membangunkan orang yang merasa seakan-akan sudah bangun. Padahal dia masih tidur. Dia tidak tahu. Tapi dia tidak tahu bahwa dia tidak tahu. Sok tahu. Kalau ngomong seperti orang yang tahu. Padahal dia tidak tahu. Cuman dia tidak tahu bahwa dia tidak tahu. Eta sasaran kita itu. Kelihatan sibuk dari pagi sampai sore. Tapi sare. Apa yang tertidur? Kesadarannya. Makan gak sadar, jalan gak sadar, ngomong gak sadar, mikir gak sadar. Hanya menyadari napas saja yang ada di dalam dirinya. Sebagai sang jantung semesta yang memberikan kehidupan pada dirinya. Itu saja tidak disadari. Sibuk saja dalam proses mengejar dan terus mengejar. Diburu oleh waktu. Makanya mereka yang terus hidupnya diburu oleh waktu akan dilindas oleh roda zaman. Terus saja dilanda rasa tidak puas dalam hidupnya, tidak pernah bersyukur. Kerjanya cuma meminta dan meminta. Dan orang yang masih meminta dan terus meminta itu tanda bahwa dirinya belum merasa diberi. Cuman karena memintanya habis sholat kan kelihatan soleh, namanya doa. Bisa berjam-jam tuh kalian kalau minta sama Allah. Dikiranya doa itu adalah permintaan.
Bahwa doa itu adalah ajakan, undangan. Allah itu hanya perlu diundang saja. Nikmati, syukuri kehadirannya. Kehadirannya saja sudah cukup membuat proses penciptaan terjadi. Kehadirannya sudah cukup membuat yang tadinya mustahil menjadi tidak mustahil. Cukup kehadirannya saja. Itulah. Yang keempat, nyaangan kanu poeken. Menerangi orang yang kegelapan. Nah, ini pekerjaan lebih berat lagi. Orang yang merasa tinggal di tempat terang seperti ini banyak. Tapi orang yang kegelapan di tempat terang lebih banyak lagi. Gelap. Dan ciri orang yang masih tinggal dalam kegelapan biasanya salah proyeksi, salah persepsi. Coba lihat sekarang. Kalau kita memperhatikan kehidupan sekarang, yang ini menghujat sini, yang ini menghujat sini, yang ini merasa paling benar, yang ini merasa paling berhak menghukumi orang. Itulah, semua tinggal dalam kegelapan. Ayo, mau membaktikan diri menjadi lampu yang terang benderang, yang bisa membebaskan kegelapan. Karena kegelapan itu sebetulnya ketiadaan cahaya saja. Kalau ada cahaya hilang tuh kegelapan. Mau menghadirkan cahaya? Bagaimana kita bisa menghadirkan cahaya untuk orang lain kalau kita belum bercahaya? Ayo cahayakan diri kita dulu. Cahayakan diri kita. Tidak usah pidato. Orang-orang yang bercahaya itu pasti dimanapun akan bisa membebaskan kegelapan. Dan orang-orang yang gelap kemanapun pergi menambah kegelapan. Dan lucunya ini sekarang banyak para penyumbang kegelapan tapi merasa dia sedang membagikan cahaya. Kemana-mana menebarkan kebencian, perpecahan, fitnah, hoax. Tapi merasa seakan-akan dia sedang membagikan cahaya. Padahal energinya terasa banget. Orang yang di level itu apa aja salah. Bagi dia apa saja salah. Itulah kedangkalan. Yang kelima adalah nepakanu poho. Wah, ini kerjaan lebih berat lagi. Nepakanu poho itu berarti mengingatkan orang yang lupa. Lupa apa? Sekarang ini persoalan manusia yang paling besar adalah lupa pada jati dirinya sendiri. Lupa asal muasalnya sendiri. Lupa pada tujuan dia mau kemana. Lupa pada perannya di semesta buat apa. Banyak yang kayak gitu. Dan yang terakhir adalah nganter kanu keeng, mengantarkan orang yang ketakutan. Problematika manusia zaman sekarang adalah takut menghadapi kehidupan sekaligus takut menghadapi kematian. Makanya hari ini saya akan menyampaikan sebuah berita besar. Silahkan lihat di layar monitor ini, ya. Saya hari ini akan ngasih bonus kajian spesial surah An-Naba. Jadi An-Naba itu artinya berita besar. Berita besar tuh An-Naba itu. Makanya diutuslah ke semesta ini adalah para nabi. Makanya para nabi, para rasul itu tugasnya cuma 3. 1 menjadi saksi, 2 penyampai berita gembira, 3 memberikan peringatan. Itu di dalam Quran, jelas sekali. Ya? Sudah siap menerima berita besar? Oke. Karena kita akan bicara berita besar ini hari ini.
Para sahabat, hentikan dari sekarang upaya mencari kedamaian. Hentikan dari sekarang upaya mencari kedamaian. Kaget? Pasti kaget. Karena semakin kita mencari kedamaian, semakin kita tidak damai. Sederhana sebetulnya. Saat kita sedang berada dalam ketidakdamaian, terima saja ketidakdamaian itu apa adanya, seutuhnya. Begitu kita terima ketidakdamaian seutuhnya, saksikan saja. Maka ketidakdamaian dalam waktu yang singkat akan berubah menjadi kedamaian. Hanya seperti itu saja. Jadi begitu kita sedang berada dalam ketidakdamaian, saksikan saja, terima saja ketidakdamaian itu seutuhnya. Begitu diterima ketidakdamaian, kita akan bisa mengubah ketidakdamaian menjadi kedamaian dalam waktu yang amat sangat singkat. Saya kasih tekniknya. Rumus besarnya sederhana. Apapun kalau diterima seutuhnya, itu akan membuat kita menjadi damai. Termasuk ketidakdamaian begitu kita terima seutuhnya, Damai. Karena dari kecil selama ini kita diajari untuk selalu menolak kontradiksi. Bayangkan, dari kebiasaan menolak kontradiksi, tiba-tiba sekarang kita diajarkan di sini untuk menerima semua kontradiksi apa adanya. Memang perlu latihan yang luar biasa. Mencari keadaan lain di luar yang ada di hadapan kita. Ulangi. Mencari keadaan lain yang di luar yang sedang kita hadapi. Bukankah itu akan menimbulkan konflik pada diri kita? Itulah yang sering tidak disadari. Kita sering hidup dengan apa yang seharusnya, bukan hidup dengan apa yang ada. Adanya begini, kita mencari keadaan lain di luar itu. Apa yang akan terjadi? Ketidakdamaian langsung hadir. Karena kita sedang mencari sesuatu yang tidak ada. Dan kita sedang menolak sesuatu yang jelas-jelas ada bersama dengan kita. Kan sebetulnya sesederhana itu, ya, konflik diri yang sering dibangun oleh kita. Begitu konflik diri itu merekah dalam diri, konflik dengan orang lain pun menjadi menyebar. Itu. Makanya ada manusia di semesta ini aneh ya, senang sekali menjadi manusia sebagai sumber konflik. Dan manusia yang menjadi sumber konflik sebetulnya karena dia masih konflik dengan dirinya sendiri. Kapan konflik dengan diri sendiri terjadi? Tepat saat kita tidak mampu mengendalikan pikiran kita sendiri. Kapan konflik dengan orang lain terjadi? Tepat saat kita tidak mampu mengendalikan mulut kita. Dan kapan orang tidak bisa mengendalikan mulutnya? Tepat saat pikirannya masih liar. Orang yang liar pikirannya pasti mulutnya liar. Dan orang yang mulutnya liar pasti banyak konflik dengan orang lain. Betul? Iya. Akhirnya berurusan dengan hukum dan lain sebagainya. Gitu. Ulangi rumus besarnya. Apapun kalau diterima seutuhnya akan terasa damai. Ayo coba praktekan. Pasangan hidup kita terima saja seutuhnya. Kelebihannya, kekurangannya.
langsung damai. Begitu terima kelebihannya, tolak habis-habis kekurangannya, langsung konflik dengan diri sendiri. Betul? Siapa pencipta ketidakdamaian? Jadi kalau ingin damai, caranya sederhana. Terima saja ketidakdamaian apa adanya, langsung damai kok. Ada yang konflik dengan anak karena anak ingin jadi apa? Karena anak ingin menjadi siapa menurut versinya dia. Bapaknya dokter, anaknya harus jadi dokter, padahal anaknya takut darah. Bukankah sedang menimbulkan konflik? Tidak bisa menerima kenyataan anak apa adanya. Anaknya itu senang musik, bapaknya dokter, bapaknya ingin anaknya menjadi dokter. Padahal aslinya itu anak sebetulnya pemusik. Makanya di sekolah kan di kedokteran kelihatan jadi idiot. Karena jeniusnya dia memang main musik. Itu sama saja ikan disuruh memanjat pohon, kan kelihatan idiot. Padahal jeniusnya ikan memang berenang. Jadi jeniusnya dia nggak kelihatan karena dia sedang dibangun menjadi orang lain. Konflik nggak? Kenapa? Kita tidak bisa menerima kenyataan anak kita tidak suka belajar biologi, dipaksa untuk menjadi dokter. Anak kita kerjanya senangnya masak di dapur, dipaksa jadi tentara. Karena bapaknya tentara. Konflik nggak? Kayak kasihan tuh anak bisa stres seumur-umur. Makanya saya perhatikan sekarang ini banyak sekali manusia yang tidak bahagia dengan profesinya. Saya terkejut kemarin ngasih kuliah entrepreneurship, kewirausahaan. Saya tanya satu-satu mahasiswa saya, apa kesukaan kamu? Nyanyi Pak. Loh kok ada di jurusan fisika? Kamu tersiksa nggak belajar fisika? Oh stres banget Pak. Loh kenapa bikin neraka sendiri? Ibu saya Pak pengen saya jadi guru fisika. Nah mulai kelihatan. Alam bawah sadarnya nanti akan menggunung. Dan suatu saat dia akan ambruk tuh. Dia tidak bahagia di profesinya. Dan bayangkan ketika orang tidak bahagia di profesinya, maka dia akan bekerja dalam keadaan tidak bahagia. Berkembang apa tidak? Tidak akan berkembang. Karena yang akan berkembang itu mereka yang bekerja sesuai bidangnya. Makanya orang tua jangan sok-sokan deh sama anak. Ya. Ini kelihatan sepele ya, tapi saya bahas supaya banyak yang dengar. Semoga sadar. Anak kita tuh tamu agung yang diutus ke semesta untuk menjadi dirinya sendiri. Dalam sebuah kajian kemarin, mohon maaf, ada seorang guru. Saya tanya, sudah berapa lama jadi guru? Oh sudah lama ayah. Apa sih guru itu? Bingung. Enggak tahu guru itu apa. Padahal gu itu artinya adalah gelap, ru itu artinya cahaya. Guru orang yang memindahkan orang yang gelap kepada cahaya dengan cara menghadirkan cahaya. Lalu saya tanya lagi, di sekolah siapa guru? Dan semua orang mengatakan guru di sekolah ada mereka yang mengajar. Bukan, guru di sekolah adalah siswa. Murid-murid kita lah sebetulnya guru kita yang sebenarnya. Karena kita belajar kebijaksanaan lewat murid, belajar kreativitas lewat murid, belajar sabar lewat murid, belajar pintar dari murid. Betul nggak? Coba. Kan murid itu dari kata uridu. Uridu itu kan artinya orang yang berkehendak. Uridu itu orang yang berkehendak dalam bahasa Arab. Jadi murid orang yang berkehendak. Berkehendak untuk mentransformasikan dirinya menjadi siapa?
Menjadi siapa? Menjadi siswa. Si itu manusia, swa itu artinya mandiri, swadaya, swasembada. Jadi siswa artinya orang yang sedang memandirikan diri, yaitu orang yang sedang menjadikan dirinya menjadi dirinya sendiri. Saya tanya guru, siswa artinya apa? Gak bisa jawab lagi. Kita tidak peduli terhadap hal-hal yang semacam itu. Dianggap nama itu nama aja. Padahal di balik semua nama itu ada makna yang luar biasa. Paham?